2022 kita akan melaksanakan rapat pleno untuk saya bacakan surat tugas kami dari DPR Repdem. 1. Rusmarni Rusli, PJ Ketua DPD Repdem Banten. 2. Dimas Pradipta yang digantikan oleh Jimmy Simanjuntak. Lalu Budi Rikianto atau Bang Didu. Yang selanjutnya yaitu Budi Haryanto. Beliau adalah bendahara dari DPD Repdem Banten. Baik. Untuk selanjutnya kami akan membacakan tata tertib. Tunggu dulu. Untuk pengesahan peserta keabsahan dari jalannya persidangan ini. Ada berapa komisariat yang hadir? 13 hadir semua? Hadir. Oke. Kami cek ya. Tadi ada nggak ya? Baik, yang saya panggil namanya, tolong maju ke depannya. Perwakilannya aja. Komisariat Buruh Hendra Jaya Kuryadi. Satu aja. Oh, iya satu aja. Perwakilannya siapa? Bapak siapa, Pak? Pak Jaya. Iya. Komisariat UMKM Ronald Hari. Komisariat Senam Devi Miss Juniarti Juraida. Mbak Devi ya? Ya, makasih. Komisariat Mancing Mania Santo dan Hendrik atau Hendrik. Siapa, Pak? Baik, makasih. Komisariat Ojek Online Yono atau Aceng atau Emma. Ada Aceng. Komisariat Katapel. Wah, keren ya. Penot atau Doni atau Geboy. Siapa, Bang? Bayanto. Komisariat KPJ, Komunitas Penyanyi Jalanan. Arta atau Nur Hasan atau Andriko. Siap. Selanjutnya Komisariat Supermak. Mantap. Superman. Mak siapa, Mas? Komisariat Ambulan Community. Ilhan Denu, Doni atau Bagus Sajiwo. Komisariat Advokasi Kesehatan Rudi, Santi, atau Ari? Rudi.
Komisariat Advokasi Kesehatan, Komisariat Pemuda dan Olahraga, Partono, Sugiono, atau Turiman. Kembali. Komisariat Pemuda dan Olahraga, perwakilannya silakan maju ke depan. Partono atau Sugiono atau Turiman. Komisariat Bela Diri. Wah, mantap. Jamal atau Dodi atau Aples. Ada orangnya? Sekali lagi, Komisariat Bela Diri. Jamal, Dodi atau Aples. Gak ada ya? Oke, berarti ada 12 komisariat Repdem di Kota Tangerang. Baik, saya akan bacakan. Nomor keputusan 01 garing KPTS garing Rakercap Repdem garing Kota Tangerang garing ke-7 garing 2022 tentang pimpinan pleno pengesahan peserta sidang rapat kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan peserta rapat kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang tahun 2022 sebagai berikut. 1. Komisariat Buruh, 2. Komisariat UMKM, 3. Komisariat Mahasiswa, 4. Komisariat Senam, 5. Komisariat Mancing Mania, 6. Komisariat Ojek Online, 7. Komisariat Ketapel, 8. Komisariat KPJ atau Komunitas Penyanyi Jalanan, 9. Komisariat Super Emak, 10. Komisariat Ambulan Community, 11. Komisariat Advokasi Kesehatan, 12. Komisariat Pemuda dan Olahraga. Sepakat? Oke, ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 17 Juli, pimpinan sidang saya Rusmarni. Anggota Pak Budi Haryanto dan Budi Riekianto. Baik, untuk selanjutnya yaitu susunan acara dan tata tertib akan dipimpin oleh Pak Budi Haryanto. Silakan Pak Budi. Kita lanjutkan keputusan nomor 2 ya. Ya, keputusan nomor 2 garis miring KPTS garis miring Rakercap Repdem Kota Tangerang garis miring 7 2022 tentang pimpinan sidang pleno dan pengesahan susunan acara dan tata tertib persidangan rapat kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
pengesahan susunan acara dan tata tertib persidangan rapat kerja cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang tahun 2022. Panduan susunan acara rapat kerja cabang organisasi pada hari ini tanggal 17 Juli 2022. Acara registrasi peserta tadi sudah dilaksanakan ya, dengan absen. Sudah absen? Ya, absen belum? Absen? Sudah. Oke. Pembukaan tadi telah dilaksanakan ya. Sambutan juga telah dilaksanakan. Acara pembekalan materi. Ya, ini sekarang kita mulai berjalan ya. Sidang pleno 1. Pembacaan surat tugas pimpinan sidang tadi sudah dibacakan. Pengesahan peserta sidang rakercap. Ini kita akan berjalan ya. Pengesahan agenda acara dan tata tertib persidangan rakercap. Pengesahan pimpinan sidang. Sidang pleno 2. Penyampaian laporan perkembangan dan realisasi program DPC organisasi atau laporan pertanggungjawaban DPC organisasi. Penyampaian pandangan umum komisariat organisasi sekaligus menyampaikan berita acara pengusulan nama calon ketua DPC organisasi. Sidang pleno 3. Penetapan pimpinan sidang komisi-komisi, masing-masing komisi satu pimpinan sidang ya, nanti kita laksanakan, kita bagi. Dan pembagian anggota-anggota sidang komisi-komisi. Sidang komisi-komisi. Ya, ini yang diingat. Komisi 1 yaitu Komisi Organisasi dan Kaderisasi. Komisi 2 Program dan Pembasisan Peserta. Komisi 3 Politik dan Pemenangan Pemilu. Sidang pleno keempat. Pembacaan dan penetapan hasil sidang-sidang komisi. Sidang pleno kelima. Bila terdapat agenda suksesi kepengurusan ya. Tapi ini mungkin kita lewatin aja. Terus sambutan dan penutupan. Tata tertib rapat kerja cabang Relawan Perjuangan Demokrasi. Pasal 1. Tata cara pelaksanaan dan quorum rakercap organisasi. 1. Rakercap adalah sah apabila pelaksanaannya disetujui oleh DPN organisasi dan pada saat pelaksanaan dihadiri dan dibuka oleh DPC partai, DPT organisasi, DPN organisasi. Ini tadi sudah dilaksanakan semua ya. Jadi sah. Rakercap organisasi dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah plus 1 dari jumlah keseluruhan peserta sidang rakercap DPC organisasi dan sudah ditetapkan DPN organisasi berdasarkan daftar calon peserta rakercap yang diusulkan oleh DPC organisasi. Tadi juga sudah komisariat. Daftar calon peserta rakercap organisasi mengikuti sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini. Dan seterusnya. Ya, karena ini 1, 2, 3 yang kita anggap penting. Pasal 2. Peserta rakercap yaitu DPN organisasi sudah dihadirin tadi ya dengan teman-teman DPN. DPT organisasi ya kita, dan DPC organisasi yaitu para peserta. Peserta sidang rakercap sebagai berikut. Komisariat organisasi tadi sudah disebutkan, ketua, sekretaris dan bendahara organisasi. Ya, nanti mungkin akan ada susunan dari kepengurusan. Peninjauan yang ditentukan oleh DPN organisasi. Seluruh anggota organisasi yang hadir wajib memakai seragam organisasi. Ya, ini sudah dilaksanakan. Hak peserta. Pengurus DPC organisasi peserta utusan mempunyai hak suara, hak bicara dan
untuk memilih dan dipilih. Nanti kita akan jalanin melalui komisi-komisi ya. 2. Pengurus komisariat peserta putusan mempunyai hak suara, hak bicara, dan untuk memilih dan dipilih. 3. Peserta peninjauan memiliki hak bicara juga. Pasal 4. Kewajiban peserta: tidak diperkenankan membawa minuman keras, obat-obatan terlarang, dan senjata api atau tajam. 2. Meminta izin kepada pimpinan sidang sebelum mengemukakan pendapat. Ya, jadi bergantian. Memakai seragam organisasi. 4. Mentaati tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan. Pasal 5. Sanksi: bagi peserta yang melanggar tata tertib dalam persidangan akan mendapatkan sanksi berupa teguran. Bagi peserta yang telah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 keputusan ini melanggar kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 keputusan ini, maka peserta tersebut wajib dikeluarkan dari ruang sidang oleh pimpinan sidang. Pasal 6. Sidang-sidang. Agenda sidang rakercap terdiri dari sidang pleno, sidang komisi. 2. Adapun agenda-agenda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 keputusan ini sebagai berikut. A. Sidang pleno. Ya. DPN organisasi yang diutus untuk menjadi pimpinan sidang pleno membacakan surat mendapat penunjukan pimpinan sidang pleno dari DPN organisasi. Tadi sudah disebutin ya bahwa kita yang di depan ini ada penunjukan dari DPN. Menetapkan quorum peserta rakercap. Memilih dan menetapkan tambahan pimpinan sidang apabila diperlukan. Pandangan umum komisariat organisasi. Menetapkan pimpinan sidang-sidang komisi. Pembagian peserta sidang-sidang komisi. Sidang komisi, ya, nanti kita akan sidang komisi, membahas, merumuskan, mengusulkan, menetapkan program-program sesuai komisi-komisi. Yang kedua, memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan komisi terkait. Sidang pleno 2, membaca hasil keputusan sidang-sidang komisi, membacakan hasil rekomendasi rakercap dan keputusan rakercap. Sidang pleno 3. Apabila DPC organisasi belum dibentuk dan disahkan oleh DPC partai, 1. Mengusulkan calon ketua DPC organisasi kepada DPN. Ya, apabila belum dibentuk seperti tadi nomor 13 kan itu ada ya. Nanti bisa disusulkan. Menyerahkan kewenangan untuk menyusun menyerahkan kewenangan untuk menyusun komposisi dan personalia pengurus DPN. Pasal 7. Pimpinan sidang. DPN organisasi memimpin dan mengendalikan sidang pleno rakercap organisasi sebagai pimpinan sidang pleno. DPN organisasi dalam sidang pleno 1 dapat mengangkat 2 pimpinan sidang lainnya. Pimpinan sidang pleno mengangkat pimpinan sidang komisi. Pasal 8. Tugas-tugas pimpinan sidang. Pimpinan sidang pleno memimpin dan mengendalikan sidang pleno rakercap organisasi, menyampaikan formulir dan menandatangani seluruh ketetapan rakercap organisasi sebagaimana terlampir, mengatur dan mengendalikan sidang komisi, membacakan hasil sidang pleno. Pimpinan sidang komisi memimpin dan mengendalikan sidang komisi, membacakan hasil sidang komisi yang kemudian diserahkan pada sidang pleno. Sidang komisi. Komisi yang dibentuk dalam rakercap sebagai berikut. Komisi 1, organisasi dan kaderisasi. Komisi 2, pembasisan dan advokasi. Komisi 3, politik dan pemenangan pemilu. Pasal 10, keputusan. Setiap keputusan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1,
keputusan ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang pleno yang menerima mandat dari DPN organisasi. Pimpinan sidang yang menerima mandat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2 wajib melaporkan kepada DPN organisasi secara tertulis paling lambat 3 hari kalender. Pasal 11 penutup. Hal-hal yang belum diatur atau perlu ditambahkan dalam keputusan ini diatur melalui surat edaran atau instruksi DPN organisasi. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ya. Dibacakan dan ditetapkan di Kota Tangerang. 17 Juli 2022. Saya yang membacakan Budi Haryanto. Silakan dilanjut. Baik, kita selanjutnya yaitu pandangan umum, pandangan dari komisariat untuk kinerja dan kerja dari DPC Repdem Kota Tangerang untuk masa bakti berikutnya 2019-2024. Jadi walaupun nanti kawan-kawan yang terpilih menjadi pengurus dari DPC Repdem dan komisariat, tetap masa baktinya itu mengikuti masa baktinya kerja dari partai, ya, bukan masa bakti. Walaupun hari ini tanggal 17 Juli 2022 masa baktinya kan 5 tahun. Kalau dari hitungannya berarti kan 2027. Tapi tidak, kita mengikuti ADART partai. Masa bakti kita adalah di peraturan organisasi, yaitu 2019 sampai 2024. Inilah mengapa alasan kita ngebut. DPN ini ngebut. Seperti yang tadi saya sampaikan waktu sambutan, bahwa kita berlari mengejar ketertinggalan. Karena tahun-tahun ke depan 2003-2024 kalau untuk urusan politik itu sangat cepat. Jadi mengapa kawan-kawan komisariat yang tadi macam-macam ya senang sekali gitu ya, karena ada ketapel lah gitu, terus juga ada super emak gitu kan. Itu kan sesuatu yang memang diserap dari aspirasi kebutuhan lokal, kearifan lokal yang memang ada di Kota Tangerang butuhnya itu kan unik gitu. Tapi ya begitulah kebutuhannya. Itulah mengapa bedanya kita dengan partai. Kalau di partai kan strukturnya itu dari DPP, DPD, DPC, terus juga PHC, anak ranting dan sebagainya kan, ranting, anak ranting. Kalau kita enggak, kita lebih ringkas, Repdem lebih ringkas, dari DPN, DPD, DPC langsung komisariat. Jadi kerja kita lebih cepat karena memang kita mau kerja-kerja kerakyatan yang sesuai sama kebutuhan dari masyarakat setempat, masyarakat Kota Tangerang. Misalnya memang dibutuhkan di masyarakat Tangerang tadi ketapel, memang banyak ketapel di sini, lomba. Oh keren ya. Nanti kapan-kapan kalau ada acara saya diundang ya, mau lihat. Berapa? Tanggal 31. Oh demo. Tanggal 31. Jalan Wali Kota. Oh, udah masuk ke Piala Wali Kota. Selamat, semangat juga. Baik. Jawa, masuk. Ibu Indonesia itu. Semangat, semoga Kota Tangerang menang. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke siap. Oke, kita rapat komisi dulu, kata pimpinan sidang sebelah saya. Silakan Bung Hidu. Oke, kita lanjut. Rapat kerja cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang, Provinsi Banten. Keputusan nomor 03/KPTS/Rakercap
Repdem garis miring Kota Tangerang 7/2022 tentang pimpinan sidang pleno hasil sidang komisi-komisi rapat kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan pengesahan hasil sidang komisi-komisi rapat kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Tangerang tahun 2022. Jadi sebelum disahkan, kita harus, ini teman-teman yang ada di sini, kita bagi 3 kelompok. Yang pertama, Komisi Organisasi dan Kaderisasi. Yang kedua, Komisi Program dan Pembasisan. Yang ketiga, Komisi Politik dan Pemenangan Pemilu. Jadi di sini teman-teman yang hadir di sini membagi 3 kelompok. Kita berdiskusi tentang apa-apa saja program-program kita ke depan. Tentang apa program ke depan Komisi Organisasi dan Kaderisasi. Bidangnya itu bidang organisasi, itu bidang pembasisan, program dan pembasisan, sama politik dan pemenangan pemilu. Nanti setelah rapat komisi sudah selesai, kita bacakan dan kita sahkan. Paham ya? Oke. Mau nanti bisa dibantu untuk komisi, Juli membantu komisi yang mana? Ini aja. Nah, Komisi Organisasi dan Kaderisasi sama saya. Kita di sini aja tempatnya, nggak usah kemana-mana. Oh ya. Komisi Organisasi dan Kaderisasi nanti sama saya kita bikin. Ini jadi bangkunya dirubah dulu sementara. Bikin 3, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. Yang Komisi A sama saya, Komisi Pemenangan Pemilu sama Bung Jimmy, Komisi Program dan Pembasisan sama Pak Budi, ya, oke? Paham ya? Oke, kita mulai. Ayo.